Waalaikumsalam. Siap Mas Haris? Oh, iya. Dimulai lagi. Ini masih banyak yang kosong. Ternyata kursi tidak selalu menarik ya. Ngomong udah rebutan kursi, ini kursi Masya Allah. Depan nggak sampai kursi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang sangat cerah ini. Allah masih memberi kita waktu, kesempatan, kehidupan dan tentu taufiknya untuk menjalani kehidupan ini sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya pagi hari ini kita seperti biasa Jumat pagi belajar bersama. Semoga keberadaan kita di tempat ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal ibadah kita, sebagai upaya kita bersyukur kepadanya, dan tentu sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat beliau yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai kelak hari kiamat. Hari ini hari Jumat nopo Mas Dedi? Mendadak di kode ya. Ketok aku orang namanya kono ngerti lirikan matamu itu. Orang nek jawab siap langsung jebret ndadakan. Jumat Kliwon tanggal kemarin 24. Masya Allah. Bulan Syawal. oh iya. Masih hafal berarti. Tanggal Masehi. Oh ya apa nih? Nek tanggal siji nganti ora apal, kuwi abot. Biasanya sing diapali tanggal siji, ini tanggal 20 lali. Baik, 1 Oktober 2021 bertepatan dengan 24 Safar 1443 Hijriah. Baik, kita lanjut insyaallah taala. Terakhir sampai nomor ke berapa, Mas? 50? 54 atau 55? Kita di pas ke 55 ya kemarin? 54 terakhir. Masuk? 55. Oh begitu? 56 kan? Loh? 55 udah dibahas. Loh, ini jan-jan ngoten niku wong urepe. Padha wingi bareng, lungguh bareng, wektune bareng. Sing ngomong ya padha. Iso le nyimake beda lho. Berarti ana sing lah kayak ngaku sing turun ndi kan. Mesti ana sing ngantuk utawa sing ora perhatian. Lho, sijine 54, sijine 55. Kita coba menafikan catatan. Penake iki nomor piro Mas Doni?
Saya 5. Yang terakhir 55 angkat tangan. Terakhir 54 angkat tangan. Oh, sing ora angkat tangan luwih akeh, Mas. Ya Allah ya Rabbi. Aku jan pengen cek kuwi. Langsung tak pertanyaan kedua, sebenarnya iki akeh sing ora ngerti. Berarti yang ini. Jadi ujian itu tidak harus apa artinya, apa jelasan, tidak begitu. Angkat tangan kuwi ujian. Lah piye nek ngantuk meh kabeh? Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Ya muga-muga untuk berkah majelis ilmu mlebu swarga. Amin. Sanadyan mbuh iki ngantuk apa turu, sing penting mlebu swarga. Karepe ngono kuwi. Ya Allah. Nek yang saya baca, ingat saya itu kok terakhir 55. Berarti sekarang 56. Boy gelem ra gelem ya manut to. Lha wong akeh sing ora jawab kok. Insyaallah. Baik, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita baca 56 sekarang. Masih manfaat dan faedah zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadisatu wal khamsun, 56. Anna dzikrallahi ta'ala yusahhilu as-sa'ba. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi sebab Allah mudahkan sesuatu yang sulit. Wa yuyassirul 'asira, memudahkan pula sesuatu yang ya sama sulit. Wa yukhaffiful masyaq, meringankan yang berat. Memudahkan yang sulit, meringankan yang berat. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak yang mau melangsingkan tubuh? Nek Pak Tejo gitu biyen iki, aku ketemu pertama kali Pak Tejoan saiki ora lemu-lemu. Sebaliknya ketemu pertama kali Mas Nurkan saiki ora iso kuru. Banyak zikir, Mas. Lu nek sewengi sampean salat malam 2 jam non-stop insyaallah kuru. Iya mesti. Nek sewengi turu awan plus 2 jam lah kuwi. Jadi banyak zikir itu meringankan yang berat, kemudian memudahkan yang sulit. Yang ke 57, anna zikrallahi azza wa jalla yuzhibu 'anil qalbi makhawifahu kullaha. Zikir kepada Allah, zat yang maha agung lagi maha mulia, bisa menghilangkan sesuatu yang menakutkan dalam hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bahkan dugaan kuat saya setiap kita ini mesti punya kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, apalagi yang sudah umur hampir 30 tapi masih bujang. Kuwi aku marep ngandi ya gimana? Lah ngiwonengen ana kabeh. Mesti ada rasa khawatir. Sing wis duwe pun yo ada rasa khawatir. Ya, ada khawatir. Jangan-jangan tidak punya anak. Ya sudah punya anak, khawatir jangan-jangan nanti begini. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada perasaan. Dengan zikir bisa menghilangkan perasaan takut, khawatir, ya. Walahu ta'sirun ajibun fi husulil aman. Zikir ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh yang sangat ajib, yang luar biasa untuk meraih rasa aman. Aman baik aman hati kita dari rasa khawatir, ketakutan maupun aman yang lain. Keamanan secara lahir maupun batin. Ini luar biasa kata beliau. Falaysa lil khaifil ladzi qad ishtadda khawfuhu anfa'a min dzikrillah ta'ala.
Anfa'u, ya kita baca anfa'u. Falaysa lil khaifi alladhi qad ishtadda khawfu anfa'u min dzikrillah ta'ala. Tidak ada bagi orang yang amat sangat takut dalam kondisi betul-betul ketakutan itu, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, pernahkah jenengan itu keweden ketika misalnya malam hari melewati tempat tertentu? Mas Dedi, nah Mas Dedi ora wedine medeni, Mas. Apa ya kira siapa sing tau wedi, Mas? Ketika kita takut arep mlayu ki nek wong wedi, rasane ora iso mlayu kaya apa Mas dingkulen betul. Lha mbok sing gedhe dhuwur, gagah sehat wal afiat, kuwi nek sing jenenge wedi wis dingkulen tadi. Bahasane dingkulen, ora iso obah. Saat itu zikirlah kepada Allah. Baca ayat kursi, ingat Allah dan seterusnya, baca azan. Jadi apa? Jadi rasa takutnya hilang. Jadi Masya Allah ini, kata penulis seperti itu, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menghilangkan ketakutan dan menggapai keamanan. Ini saat kita takut, banyak zikir kepada Allah. Termasuk para bujangers itu yang khawatir, banyak zikir kepada Allah. Loh, akeh kok. Nek bujanger siji, jomblower siji, jomblowers wakeh. Begitu. Termasuk kita dalam kondisi wabah seperti ini, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, secara pribadi di awal-awal Covid dulu ada perasaan, wah, medeni iki. Karena berita yang disampaikan di mana itu Mas di awal? Cina. Di Cina itu konon katanya bergelimpangan, ujung cuma blek. Yo, manusiawi lah ada rasa takut. Tapi akhirnya hilang. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saminah wal khamsun 58. Anna-dzikra, zikir kepada Allah, yu'ti dzakira quwwatan, memberi kekuatan kepada pelakunya. Jadi untuk menggapai kekuatan baik lahir maupun batin, bukan sekedar goes, bukan sekedar tenis. Apa Mas? Kok shopping iso marai kuat? Ini dari sisi mana itu? Oh, jalan-jalan ya. Walking itu. Walking bukan shopping. Shopping nganggo HP saiki ndi HP orang nggo. HP nang omahe shopping saiki wis. Oh, shopping. Walking jalan. Bukan sekedar itu, jogging, pemeneh. Running, oh lari. Swimming, renang. Kabeh Mas Doni. Apa nek? Bukan sekedar itu, besok sore awan bengi ora leren. Bukan itu yang membuat seseorang menjadi kuat. Tetapi apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yaf'alu ma'a dzikri ma lam yatiq. Ma lam yutiq fi'lahu biduni. Perhatikan. Bahkan bisa jadi seseorang ketika melakukan sesuatu yang sangat berat, kalau tanpa berzikir dia nggak mampu melakukan itu. Tapi sambil dia berzikir kepada Allah, ternyata dia mampu melakukannya. Sesuatu yang tidak mampu ia kerjakan ketika tanpa zikir. Ala tara kaifa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah wa Aliyan radhiyallahu anhuma. Tidakkah engkau lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari putri beliau dan menantu beliau. Putri beliau siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An yusabbiha kulla lailatin idza akhadha madaji'ahuma 33. Mengajari mereka berdua ketika Fatimah radhiyallahu anha mengadukan rasa capek keseharian mengurus rumah itu kepada ayahnya. Ayahanda meminta kalau ada budak atau pembantu. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu yang lebih baik daripada sekedar khadim,
daripada sekedar mungkin budak. Apa itu? Setiap kali hendak tidur, sudah di atas tempat tidurnya, memberi pengajaran supaya membaca tasbih 33 kali. Wa yahmida salasan wa salasin. Bertahmid, membaca alhamdulillah, tadi membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali. Wa yukabbira arba'an wa salasin, dan membaca takbir Allahu akbar 34 kali. Lamma sa'alathul khadimah, ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta beliau seorang pembantu. Wa syakat ilaihi ma taqasihi minat tahni was-saqi wal khidmah. Beliau juga mengadukan kepada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa capeknya ketika membuat adonan roti, memasak. Saat itu makanan para sahabat saat itu apa? Roti ya, dari gandum itu ya, membuat. Wasaqi, cari air. Cari air kalau sekarang nggak ada cari air, biyen ki jenenge ngangsu. Zaman saya masih kecil masih ngangsu. Ya, pakai itu loh, kaleng roti gede itu. Atau kita buat minyak. Roti atau minyak ya itu. Atau kalau enggak dulu kita bilang black ya. Ada black itu terbuat dari apa mas yang biasa untuk talang itu, terus dibuat gini. Itu salah satu peristiwa yang tidak saya lupakan. Ada orang membuat black itu yang untuk ngangsu, dipikul. Tapi talangnya itu kan tipis, tidak dilipat mas. Tidak dikasih apa? Pelipit, apa jenenge? Les itu ya. Nah, waktu dibeli tahu ya? Nek nong desa ngerti beli sumber air itu. Nah, di situ ada kejadian saya terpleset, kemudian kena lah tangan. Ini ada bekasnya nih. Oh, koyok. Wah, koyok bukan tato, jadi garis gitu. Iya, ini dulu sobek di sini kena. Zaman saya masih kecil, umur berapa yang jelas mungkin ya kelas 1 atau mungkin sebelum itu. Loh, pertanyaannya kok nangis toh? Laki-laki ya, sorry mas. Ingat saya nggak nangis ya? Ya, ingat saya nggak nangis. Enggak, betul nggak nangis. Sebelum kelas 1 atau kelas 1. Ya. Jadi ada beberapa momen yang masya Allah ya. Lu batuk saya ini yo sejak kecil tapi nggak hitam mas. Jadi ada bekas ini juga dulu di masjid itu kan masjid tempat saya boto tapi tidak atau belum dilepo. Ya itu kan berarti bekas-bekas itu kan biasa bocah dolanan meloyang melayu kebablasan ngeling ora pakem jedok mancur. Iki saya ngerti, saya eling kuwi ora nangis. Kuwi elingku. Tapi emang nggak nangis. Rada bandel mas mbiyen jan. Nek beling ora. Glidik. Jadi usil saya jujur saja. Mohon maaf. Sejak kecil itu enggak bisa diem. Ya. Enggak bisa diem. Sering ngusilin orang memang. Ya. Nanti saya ya memang begitu konon pembawaannya, jadi nggak bisa diem. Meskipun kecil begini nggak bisa, jadi secara fisik juga nggak bisa diem apa begitu, jadi terus saja. Termasuk ya begitulah risikonya. Termasuk terakhir ini ya, ini juga ini mergoro agel meneng. Ya. Terakhir ini ding, loh mas. Orang bilang tato ini. Ya kalau latihan itu ya, kalau latihan dede kurang panas mas. Tempel kayak knalpot. Senio nek nglidik, gawan nglidik iki ora iso meneng mas. Lanjut. Bahwa kemudian membuat adonan yang ngangsu tadi, masya Allah tempat saya kalau musim ketiga seperti ini kemarau memang sulit air. Ya kita jauh cari air, masya Allah kita ini walhamdulillah air nggak usah ngangsu, teko dewe mas. Ya, masya Allah. Wal khidmah. Nah ngurusi rumah, ngurusi suami, ngurusi anak, masya Allah. Itu sudah ada demikian. Jadi ini seorang wanita memang begitulah. Nek saat ini, oh ya Allah. Wong wadon wis poe enak tenan. Apa-apa wis kari. Ya, cedhit.
Zaman dulu seperti ini. Apakah beliau langsung memberi itu pembantu? Tidak. Wa 'allamaha zalika. Beliau justru memberikan zikir tadi. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innahu khairun lakum min khadim." Sungguh zikir sebelum tidur itu jauh lebih baik bagi kalian berdua daripada sekedar pembantu. Makanya kalau kita ini ya sehari-harinya harus ya bekerja ini itu, termasuk mungkin istri kita kadang harus nyapu, kadang harus begini, itu sampaikan. Ini putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk wanita paling mulia di dunia secara umum. Jadi jangan manja-manjalah. Jangan manja-manja hidup ini. Karena memang pekerjaan seperti itu. Ya namanya capek, orang bekerja itu capek. Nah hidup itu nggak mau capek, nggak usah. Oh tambah remuk mas. Permangsane nek baru urip nang ngalam donya di alam barzah ora remuk mo. Lu nek sampean nggak capek di dunia dalam beribadah kepada Allah, tambah remuk nanti di alam barzah. Digebuki. Sampean tahu mas digebuki 3 jam. Orang menit wis. Orang tahu kok. Nek gebuki. Tahu gebuki? Wah banyak loh yang gebuki lah ini. Kasur. Nek zaman biyen betul mas, karena kasur terbuat dari kapuk. Ya, kalau nggak digebuki atas. Digebuki, dijemur, digebuki. Jadi masya Allah, hidup ini memang mesti capek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam capek. Padahal beliau sudah sampai puncak ketinggian derajat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kakinya masih pecah-pecah. Direwangi harus berjihad. Mohon maaf gigi beliau yang rompal, terluka ini dan itu. Nah, kita ini jangan manja. Termasuk istri kita, anak kita diajarilah jangan terlalu manja. Hidup ini memang mesti capek dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita besok bisa berlega-lega, berehat, beristirahat ketika di alam akhirat. Santai besok kalau di surga. Sudah nggak ada lagi rasa capek. Dihilangkan semua rasa capek. Itu nggak ada lagi. Dengan catatan di dunia kita capek beribadah. Faqila, ada yang menyatakan inna man dawama ala zalika, jika ada orang yang konsisten, istiqomah, terus menerus melakukan zikir tadi 33, 34 sebelum tidur, wajada quwwatan fi yaumihi, niscaya esok harinya dia akan menjadi kuat. Mughniyatan an khadim, tidak butuh lagi pembantu, tidak butuh lagi pelayan. Tapi kesian Pak Tejo, nanti kalau Pak Tejo setiap malam zikir begitu, antum di PHK semua, repot. Ya, jadi Pak Tejo tolong berpikir 1000 kali. Tetap zikirnya tetap, tapi maksudnya berpikir jangan mem-PHK teman-teman. Meskipun jenengan kuat sendirian. Loh iya mesake to yo. Atasi awal khamsun, 50. Berapa mas? 50 berapa mas? Mas jadi 50 berapa? Kita jawab 60 di anu 59. Lah ya jawaban lho. Aku wis tak lho, surah tak waca atas ya wal khamsun 50 berapa? Nah ngono. Ya Allah ya Rabbi. Jan angel lho sing disemak loro Mas Doni. Arab karo Indonesia. Pas sing diwaca Arab atasnya wal khamsun, ning artine apa? Lah, masalah dadak goleki Indonesia. Ora apa-apa jenenge belajar ngono kuwi. Coba nek ora ditakoni ngene, ya. Anna a'mal al-akhirati kullaha fi midmaril as-sibaq. Sesungguhnya amalan-amalan akhirat itu berada dalam medan kompetisi, perlombaan. Wadzakiruna
Adapun orang-orang yang ahli zikir, hum asbaquhum fi dzalikal midmar, adalah orang-orang yang juara, ya, yang asbaq, yang paling cepat ketika di medan perlombaan tersebut. Jadi kalau kita ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, salah satu tip yang paling mudah apa? Menjadi ahli zikir. Yang dimaksud zikrullah. Ahli zikir adalah zikrullah, bukan zikir yang lain. As-sittun, situn 60. Siti, sitian bumi mas, tanah lho. Sampai pikiran neko-neko lho. Ya Allah, ya ngaji lho iki. Pikirannya macam-macam. Siti tanah. Kalau sit 6, situn 60. Mulai siti cilik mas, naik gede so. Nah, nah Mas Nur nyambung wih. Soalnya biasanya malam kemis toh. Wis mas, kapan malam kemis mulai mas? Masya Allah. Kasratu zikrillahi azza wa jalla amanun minan nifaq. Ini Masya Allah. Ini penting banget ini. Banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tanda atau sebab seseorang itu terhindar, terbebas dari sifat kemunafikan. Ini paling penting. Andai kan misalnya kita nggak bisa kuat, kita begini begitu, tapi kalau ini harus. Karena tanda orang munafik apa? Jarang atau sedikit berzikir. Fa'inal munafiqa qalilu dzikri lillahi azza wa jal. Karena salah satu tanda, alamat, ciri khas orang munafik itu sedikit atau jarang berzikir kepada Allah. Salah satu tandanya ratau sholat jamaah. Karena itu bagian dari zikir kepada Allah. Aqimis salata lidzikri. Qala Allah Ta'ala fil munafiqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan sebagian tanda orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit atau jarang-jarang. Wa qala Ka'ab menyatakan, man aktsara zikrallahi, siapapun yang memperbanyak zikir kepada Allah, bari'a minan nifaq, niscaya terlepas, terhindar dari kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Amin. Begitu jamaah 60 faedah zikir yang dinukil oleh pensyarah Hisnul Muslim dari kitab Al-Wabilus Sayyib oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itu pengantar yang pertama. Sanian, sekarang poin kedua pada bab pengantar syarah Hisnul Muslim. Adabuz zikri wad du'a. Adab-adab berzikir dan berdoa, atau adab-adab zikir dan doa. Etika, adab ketika berzikir dan berdoa. Tentu ini kita perhatikan ya, karena kita sedang berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah. Tentu harus memberikan perhatian berkaitan dengan masalah adab. Inna lidzikri wad du'ai adaban masyru'ah. Ketika berzikir, ketika berdoa, tentu ada adab-adab yang disyariatkan. Wasyurutan mafruḍah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Faman wufiya lahu wa man lazima tilka sirah ala syuruti
al-adabi awsyaka nila ma sa'al. Orang yang memenuhi adab-adab dan syarat-syarat yang disyariatkan, senantiasa melakukan, menjaga adab-adab dan syarat-syarat tersebut, hampir pasti akan mendapatkan apa yang ia minta. Awsyaka, ya, nilama sa'al, diberi, atau naila ya di situ ya. Awsyaka nilama sa'al, diberi apa yang ia minta. Wa man akhalla bil adabi, sebaliknya orang yang tidak menjaga adab, tidak memerhatikan adab, istahaqqa salasa khalal, dia akan mendapatkan tiga sanksi atau tiga dampak. Dampak itu akibat buruk ya. Jadi kalau kita bilang dampak buruk itu berlebihan. Jadi dampak itu otomatis akibat buruk, secara bahasa begitu. Tapi seringkali kita dengar apa? Dampak buruk. Tapi yang lebih parah dampak baik. Ini nggak betul. Kalau dampak buruk masih mending lah, ya. Dampak itu akibat buruk. Sehingga kalau kita bilang dampak, otomatis pahamnya apa? Dampak buruk. Meskipun dalam praktek seringkali kita tambahi, meskipun itu. Jadi kalau nggak pas dampak baik, ini nggak pas. Ada tiga dampak yang akan dia dapatkan ketika berzikir dan berdoa tidak memberikan perhatian dalam masalah adab ini. Al-maqtu, siksaan ya. Wal bu'du, jauh. Wal hirman, tidak mendapatkan apa yang ia minta. A'yadzan billahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ha ana adhkuru adab adz-dzikri wad-du'a'i wa syurutihima. Sekarang saatnya saya menyebutkan adab-adab zikir dan doa beserta syarat-syaratnya. Famin adabihi, di antara adab-adab berdoa dan berzikir adalah an ta'lama anna siratal anbiya'i wal mursalina wal awliya'i salihina. Hendaknya engkau mengerti, memahami, mengetahui bahwa sejarah atau sirah, perjalanan hidup para nabi, para rasul, dan para wali Allah yang baik-baik, in aradu istiqda'a hajatin 'inda maulahum, jika ingin memohon agar hajat kebutuhan mereka dipenuhi oleh Allah maula mereka, penolong mereka, an yubadiru qabla su'ali, sebelum mereka berdoa, bersegera fayaqumu baina yaday rabbihim fayasuffu aqdamahum wa yabsutu akuffahum wa yursilu dumu'ahum ala khududihim fayabda'u bit-taubati min ma'asihim wa tanassuli min mukhalafatihim wa yastabtinu al-khushu'a fi qulubihim wa kok pakai nun ya? Pakai nun di situ. Wa yatamaskanu, wah ini dia bacanya. Wa yatamaskanu wa yatazallalu. Jadi ketika para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh itu memohon, hendak memohon agar dipenuhi kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka berdoa apa yang kerjakan? Bersegera ya,
menghadap Allah, merapatkan kaki, menengadahkan kedua tangan, lalu menangis, ya, karena bertaubat kepada Allah. Wa yursilu dumu'ahum, ya, menangis, air matanya menetes ala khududihim, di atas pipi, ya. Menetes mesti di atas pipi. Gak mungkin airnya menetes di atas dahi. Oh, menetes kok munggah. Gak mungkin ya. Jadi kalau ini otomatis ya, yursilu dumu'ahum ala khududihim. Lalu mereka mulai dengan bertaubat kepada Allah dari dosa dan maksiatnya. Ya, mengakui mukhalafatihim, kekurangan-kekurangan dalam menjalankan ibadah, kemudian khusyuk hatinya dan tenang, ya, maskanu, tenang dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diartikan berpegang teguh, kayaknya nggak pas ya. Itu mungkin dia bacanya yatamassaku, padahal yatamaskanu, tamaskana yatamaskanu. Jadi tenang. Ya. Nah, ini pentingnya kita punya terjemahan. Kita bisa kasih ada centang itu, nanti dicek lagi. Dugaan saya yang betul adalah yatamaskanu. Kalau di teksnya yatamaskanu berarti apa? Tenang, lalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau membaca terjemahan saja berpegang teguh sing dicekel apa kan gitu. Iya. Sebelah ono Mas Teguh. Para praktek ndung berpegang Mas Teguh, berarti kok nyekel Mas Teguh. Ya. Ini hati-hati. Makanya ini menurut saya bukan berpegang teguh karena bacanya ya tamas kanu. Wallahu a'lam, nanti dicek. Ya. Baik, pentingnya kita punya terjemahan supaya kita bisa membandingkan. Fayabda'una bis-sana'i 'ala ma'budihim. Sebelum berdoa memuji zat yang ia sembah, zat yang ia ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdisihi, menyucikan Allah, wa tanzihihi, sama menyucikan dari segala aib kekurangan. Wa ta'zimihi, mengagungkan Allah, wa sana'i 'alaihi bima huwa ahlu, dan menyampaikan sanjungan pujian yang memang pantas dan hak Allah Subhanahu wa taala bagi Allah. Summa yarghabuna fi du'a, kemudian bersungguh-sungguh dalam berdoa kepadanya. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat penjelasan di bawahnya. Hadza Ibrahimu khalilullahi alaihi salatu wassalam. Mari kita lihat Nabi Ibrahim khalilullah alaihi salatu wassalam. Lamma arada munajata maulahu fi istiqda'i hawaiji. Manakala beliau bermunajat, memohon kepada penolongnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya memenuhi hajatnya. Wastidrari ma fi khazainihi, dan supaya Allah memberikan karunia dari perbendaharaan kekayaannya. Bada'a bis-sana'i ala rabbih qabla su'ali. Nabi Ibrahim khalilullah alaihi salatu wasalam mengawali doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fabada'a biqaulihi, mari kita lihat bagaimana beliau berdoa. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah zat yang menciptakan aku, dan maka dialah pula yang memberi petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah dia Allah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Nabi Ibrahim memuji Allah dengan beragam sifat yang Allah miliki. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, dan ketika aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyini, dan dialah Allah yang menghidupkan aku, mematikan aku, kemudian nanti akan menghidupkan aku pula. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dialah zat yang aku betul-betul sangat ingin agar memberi ampun kepadaku atas dosa-dosaku kelak pada hari pembalasan. Sebelum beliau memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, fa asna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bi khamsati asniyah.
beliau menyampaikan 5 pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahul khaliqul hadi. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam memuji Allah sebagai zat al-khaliq, Maha pencipta, al-hadi, zat yang maha memberi petunjuk. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Asy-syafi, zat yang maha menyembuhkan. Minal awsab, dari segala bentuk penyakit. Wal muhyi, zat yang maha menghidupkan. Wal mumit, zat yang maha mematikan. Wal ghafir, kemudian zat yang maha memberi ampun. Perhatikan di situ. Masih ada tadi. Al mut'im, al musqi, zat yang memberi makan, zat yang memberi minum, yang memberi kesembuhan, yang menghidupkan, mematikan, mengampuni. Summa sa'ala khamsa hawaij. Setelah itu baru beliau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah 5 perkara, 5 kebutuhan yang beliau sebutkan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah aku hukman. Diartikan apa di situ? Hikmah. Wa alhiqni bis salihin, dan ikutkan aku, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik. Buah tutur yang baik itu buah mulut apa buah bibir, Mas? Buah bibir. Jadikan aku buah bibir bagi orang-orang setelahku. Masya Allah, sampai hari ini nama harum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu disebut. Bahkan bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga umat Nasara, umat Yahudi mungkin menyebut nama beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga Jannatun Na'im. Kemudian waghfir li abi, ampuni ayahku. Innahu kana minadh-dhallin, sungguh ayahku termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan engkau buat aku sedih ya Allah pada hari engkau bangkitkan seluruh hambamu, atau pada hari mereka engkau bangkitkan. Pada hari mereka dibangkitkan seluruh umat manusia. Jadi ada 5 doa yang beliau minta, tapi diawali dengan 5 pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertama apa tadi? Dengan memuji, menyanjung, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Perhatikan, dari 5 permohonan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, faqadallahu subhanahu wa ta'ala hawaijahu illa wahidah. Allah kabulkan seluruh permohonannya tadi yang ada 5, kecuali 1 saja. Faqala fil ula, bukti bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tadi kecuali 1. Yang pertama, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Sungguh kami berikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah. Allah kabulkan. Rabbi habli hukman. Allah kabulkan. Wa qala fi qawlihi ta'ala wa alhiqni bis salihin. Ketika doa beliau, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang saleh, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh Ibrahim itu kelak pada hari kiamat termasuk orang-orang saleh. Kedua dikabulkan. Wa fi qawlihi fi su'alihi as-sana'a fil umam. Permohonan ketiga agar beliau dipuji oleh umat manusia sesudahnya, menjadi buah bibir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Lalu kami jadikan mana kalimat? Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
Kami biarkan nama baik, nama harum beliau fil akhirin, di kalangan orang-orang yang kemudian. Wa qala fi qawlihi, kemudian waj'alni min warasati jannati na'im, doa yang keempat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah bagi kalian dan keberkahan Allah bagi kalian wahai ahlul bait, yakni keluarga Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Wa'tadhara ilaihi fi su'alil maghfirati li abihi biqaulih. Adapun permohonan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam agar mengampuni ayah beliau, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu, setelah jelas baginya, annahu aduwwun lillah, ternyata ayahnya itu musuh Allah, karena sampai wafat, sampai meninggal tidak mau beriman, berarti musuh Allah. Diajak, didakwai, dirayu oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai beliau berjanji agar kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa ayahnya. Tapi ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu musuh Allah, mati dalam kekafiran, tabarra'a min, beliau tidak lagi memohonkan ampun kepada Allah, berlepas diri. Ibrahim, tapi karena meninggal dalam kondisi kekafiran, tidak bisa selamat jamaah. Maka ini penting bagi kita. Nasab itu gak akan berpengaruh. Nabi Ibrahim kurang apa? Gelarnya Khalilullah, kekasih khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Bahasa kita sudah nyembah-nyembah, sudah sujud-sujud lah bahasa kita itu. Tidak bisa, karena aturannya begitu. Ya, kalau kita sih aturan mungkin masih bisa dirayu-rayu, masih bisa nggak? Jujur, masuk mall mas, pakai itu sekarang apa mas? Barcode ya. Saya kejebak. Sudah tak sampaikan kemarin ya. Nah, itu dia. Tapi ternyata anak saya hari berikutnya bisa masuk lewat belakang. Ya, anak saya memang sudah punya. Biar saya aja bi. Oke. Tapi ternyata lewat belakang itu tidak diperiksa. Kalau ini urusan ini nggak bisa. Besok di akhir ketat. Ya, barcode-nya apa? Bahasa kita, iman. Orang tidak punya iman, mohon maaf. Meskipun dulunya di dunia punya nasab hebat, punya kekayaan, punya jabatan, punya kehebatan apapun, tapi nggak punya syaratnya apa? Iman. Karena hanya orang-orang yang beriman yang bisa masuk surga. Ini dia. Wa qad syarafallahu azza wa jalla hadhihi al-ummata bimisliha. Fa anzala 'alaihim fatihatal kitab. Awwaluha sana'un wa tamjidun ila qawlihi wa iyyaka nasta'in wa sa'iruha du'a. Sungguh Allah memuliakan umat ini dengan doa yang mirip-mirip dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tadi. Apa? Allah turunkan buat umat Islam ini Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Sejak awal surat itu isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan maha tinggi. Ya enggak? Sampai firman Allah sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semuanya berisi pujian kepada Allah, berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu isinya apa? Doa. Berarti kita sudah diajari sebenarnya. Dan ini doa paling top dalam Al-Quran, dalam sholat kita. Ihdinas sirata al-mustaqim sampai selesai. Sebelumnya apa itu? Pujian dahulu. Ini cara etika kita berdoa. Wahada Musa alaihi salatu wassalam qaddama sana'a ala Allah ta'ala. Begitu pula Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengawali doanya dengan pujian. Faqal anta waliyuna, ya Allah engkaulah penolong kami. Faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Dipuji dahulu. Begitu adab.
Warawal Bukhari fi hadis syafaati an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam hadis yang berisi tentang syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal khalaiqa tas'alul anbiya'a alaihi salatu wasallam asy-syafa'ata ila rabbiha fi arasatil qiyamah. Ini hadis yang sudah terkenal, familiar di kalangan kita. Besok pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan di atas kepala sejauh 1 mil. 1 mil jarak yang 1, sekian kilo, atau 1 mil dalam arti pensil celak itu berapa senti? 1 mil. Dalam kondisi semua orang merasakan penderitaan yang sangat, maka umat manusia memohon kepada para nabi supaya segera memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera menghakimi mereka, mengadili mereka supaya cepat ini. Karena mereka nunggu. Hari kiamat berapa hari, Mas? Hari kiamat itu berapa hari? 1. Ya, tapi lama sekali. Lama sekali mereka menunggu. Fakulu wahidin yadhkuru dzambahu. Setiap orang ingat dosanya. Wa yaqul, mohon maaf, fakulu wahidin yadhkuru dzambahu. Setiap nabi yang dimintai syafaat oleh makhluk tadi, oleh manusia tadi, supaya segera memohon kepada Allah menghakimi mereka. Ternyata para nabi, manusia paling mulia di dunia dan di akhirat itu pun masih tidak pede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan kekurangan-kekurangan, bahasa mereka dosa. Padahal mereka sudah tidak punya dosa, sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin hebat seseorang itu, semakin merasakan kekurangan kecil itu sebagai sebuah kekeliruan besar. Beda dengan orang kayak kita, orang banyak dosa itu, dosanya gede dianggap cilik, kan begitu. Dianggap moral. Masing-masing nabi yang dimintai tadi menyebutkan dosanya. Wa yaqul idhabu ila ghairi. Jangan saya lah, pergilah ke nabi yang lain. Qal fa aqul ana laha. Aku berkata, aku yang akan memohonkan syafaat. Fasta'dzana ala fa'asta'dzinu ala rabbi. Fa'asta'dzinu, lalu aku mohon izin kepada Rabbku, kepada Tuhanku. Perhatikan baik-baik. Sekali bernabi sallallahu alaihi wasallam yang memang diberi spesial asy-syafa'atul uzma, hanya beliau yang bisa. Pun enggak serta-merta wis kene beres, enggak begitu. Minta izin dulu, karena memang begitu. Syafaat itu berlaku bagi siapa? Yang diizinkan oleh Allah, dia diridhai oleh Allah. Baik yang memberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Sekali bernabi pun masih seperti itu adabnya. Ini kita nggak boleh sombong, jamaah. Aku mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan fayada'ani ma syaa. Tiba-tiba aku sudah bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah membiarkan aku ya masya'a pada waktu yang ditentukan, selama waktu yang ditentukan. Tsumma yuqal, setelah itu dikatakan kepadaku, irfa' ra'sak. Hai Muhammad, angkat kepalamu, bangkit. Wasal tu'ta, mintalah, pasti engkau diberi permintaanmu. Waqul, ngomong, sampaikan, tusma, akan didengar ucapanmu. Wasfa, ya, berilah, mintalah syafaat, ya, tusyafa, engkau akan diberi hak memberi syafaat. Fayulhimuni mahamida. Nah, lalu Allah memberikan ilham kepadaku bacaan-bacaan tahmid, puji-pujian, ahmaduhu biha, yang aku ungkapkan, yang aku ucapkan. Allah memberi ilham kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bacaan-bacaan pujian yang beliau ucapkan. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Lalu aku pun ucapkan puji-pujian itu. Sebelum beliau meminta, beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni. Wa fi lafdhin akhar, dalam riwayat lain dengan redaksi, aku pun memuji Rabbku dengan bacaan-bacaan tahmid yang Allah ajarkan kepadaku. Faqaddama baina yadai asy-syafa'ah tahmidan wa tamjidan.
Sebelum beliau memohon syafaat kepada Allah, ternyata beliau menyampaikan pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa, membaca doa. Lam yumajjidillah, tapi sebelum membaca doa itu orang tadi tidak mengagungkan Allah. Walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ajjala hadza. Apa komen Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini terburu-buru, berdoa langsung tuntut poin. Ya kalau mau ngelamar enggak apa-apa, Mas. Ya. Jadi kalau berdoa ya ada adabnya. Kalau ngelamar kemarin gimana, Mas, bahasa Inggrisnya? Kan biar disampai nih. Do you marry me? Nah, kan itu ya. Do you marry me? Langsung untuk poin enggak apa-apa. Ono WA-an, Bang. Nek wani. Kalau zaman dulu dadak kirim surat, nggawa kembang, bunga apa, Mas? Masuk Kamboja. Kalau gue yang doa, nek mau ngerti nih, wah, ini doa mati mungkin. Kembang apa, Mas, itu? Mawar, ros. Lo berarti mbiyen kembang bojo ya, Mas ya? Ya Allah. Mulane wedi layu bojone. Bener berarti kandaku mau medeni, Mas. Ora soalnya kembang kemboja sebenarnya nggak ada hubungannya dengan itu, cuman biasanya kamboja itu ditanam di ora masalah tanam depan rumah ya ora apa-apa, ora ana hubungannya, Mas. Kata Nabi ajala hadza, tergesa-gesa orang ini, summa da'ahu faqala lahu aw li ghairi. Kemudian beliau memanggil orang tadi, lalu menyampaikan kepada orang tadi atau kepada yang lain juga, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbi. Jika seseorang berdoa, hendaknya ia awali dengan mengagungkan, memuji, menyanjung Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, wassana'i alaihi, memuji, mengagungkan, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu summa yad'u ba'du bima syaa. Setelah itu silahkan barulah memohon doa yang ia inginkan. Terserah. Mas Dedi, doain apa, Mas Dedi? Lo takoni bingung. Ketika jenengan arep ndonga bingung, aku ndonga apa ya ngono. Allah Maha tahu apa yang ada batin. Ya. Tapi berdoalah karena doa itu ibadah. Jangan hanya di. Tayyib, itu yang pertama. Jam itu, Mas. Memang kita sudah terbiasa, jadi firasatnya begitu. Kurang lebih. Tayyib, karena ini pas ya, ini nomor 2, ben gampang lengeling-eling, Mas. So insyaallah nomor alhamdulillah amin. Insyaallah so nomor loro. Allahumma amin. Sing urung duwe, waduh aku ya angel. Baik, begitu nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah jadikan kita golongan orang-orang yang ahli zikir kepada Allah dengan adab-adabnya yang disyariatkan, dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita yang akan membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tentu doa terbaik, doa yang maksurah, zikir